One, two, three. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Untuk materi kita kali ini adalah materi final ya. Dan di dalam video ini juga akan diberikan tugas akhir untuk materi kita kali ini. Seperti yang Dedi bilang di video yang hari Kamis kemarin, tugas akhir materi ini kalian harus bisa membuat menu makanan satu hari ya, hanya untuk satu hari yang mencukupi kebutuhan kalori kalian. Instruksi untuk pembuatan menu tersebut kalian dengar baik-baik di video kali ini, karena di sini akan Dedi buat penjelasan yang kemungkinan besar kalian akan bisa pahami secara cepat. Ya, jadi Dedi ingatkan jangan di skip atau dipercepat video ini biar kalian tidak mengalami kesulitan atau kekeliruan pada saat membuat tugas materi makanan sehat kali ini. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita akan mulai. One, two, three, here we go. Fungsi protein. Protein terdiri dari 3 macam fungsi, yaitu protein sebagai zat pembangun. Pada masa pertumbuhan, kebutuhan tubuh akan protein relatif besar. Pada masa dewasa, dalam keadaan tertentu, tubuh memerlukan pula protein-protein dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya, antara lain pada waktu latihan olahraga, setelah menderita sakit keras atau sakit yang menaun, ya, atau sakit yang lama. Pada waktu hamil, protein dibutuhkan antara lain untuk pertumbuhan janin di dalam kandungan ibunya. Ya. Jadi memberi makan bayi yang ada di dalam janin ya, atau di dalam perut ibu kita, itu hanya sebagai sari-sari makanan yang dikirim hanya protein, nak. Bukan karbohidrat, bukannya lemak, tapi hanya protein. Itu yang sangat berpengaruh penting. Misal kalian lihat ada beberapa reklame atau iklan di TV, yang paling sering disebutkan di dalam iklan tersebut adalah asam amino. Nah, yang berfungsi untuk sel jaringan otak bayi. Itu merupakan salah satu bentuk protein yang dikirimkan ibu kita melalui plasenta kepada calon bayi tersebut. Protein sebagai zat pengatur, baik secara langsung maupun tidak, di dalam tubuh protein mengatur berbagai proses, antara lain protein merupakan bagian dari hemoglobin atau Hb yang sering disebut di bidang kedokteran, yaitu bagian dari darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen ke jaringan-jaringan tubuh yang lain. Sebagai protein plasma, berfungsi untuk mengatur tekanan osmosa dan mempertahankan keseimbangan cairan dalam jaringan dan saluran darah.
Sebagai protein darah berperan, ya, sebagian protein darah berperan dalam mengatur keseimbangan asam basa di dalam tubuh kita. Kekebalan tubuh terhadap penyakit disebabkan oleh adanya zat anti yang juga terbuat dari protein. Nah, for your information, ya, untuk kalian ketahui, kekebalan tubuh terhadap penyakit disebabkan oleh adanya zat anti yang terbuat dari protein, ya. Protein juga bisa memiliki fungsi seperti menjadi racun. Contohnya saja pada hewan ular yang berbisa. Bisa ular itu, itu terdiri dari protein-protein yang bermutasi menjadi racun. Makanya dia dibilang seperti kalian yang dari awal, makanan yang kita konsumsi bisa menjadi obat ataupun menjadi racun, ya. Sama seperti meminum obat, seperti itu. Bisa memperbaiki dan bisa memperburuk kalau kita salah mengkonsumsinya. Enzim-enzim dan hormon yang mengatur berbagai proses dalam tubuh terbuat dari protein. Contoh enzim liur kalian, air liur, itu merupakan enzim, nak. Ya, itu contoh enzim. Hormon ini banyak jenisnya. Contohnya saja hormon testosteron atau hormon yang lebih banyak dimiliki oleh laki-laki pada pertumbuhan tubuh kita. Berikutnya sebagai zat tenaga. Protein juga mengandung unsur karbon, maka protein dapat juga berperan sebagai zat tenaga. 1 gram protein, ya, 1 gram protein akan menghasilkan 4 kalori. Protein yang akan digunakan sebagai zat pembakar apabila kebutuhan tubuh akan kalori tidak dapat dipenuhi oleh hidrat arang dan lemak. Ya, jadi saling berkaitan antara karbohidrat, lemak, dan protein. Apabila protein digunakan sebagai zat tenaga ataupun zat pembakar, maka protein tidak dapat digunakan sebagai bahan pembentuk sel-sel tubuh. Ya, untuk mengganti jaringan yang rusak tadi tidak bisa. Hanya sebagai untuk zat pembakar atau zat tenaga yang kita gunakan. Yang keempat, zat mineral, nak. Ya, ini kita sudah keluar dari protein, ya, kita masuk ke zat berikutnya, yaitu zat mineral. Meskipun mineral hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi zat ini mempunyai peran penting dalam proses-proses tubuh, yaitu zat pembangun dan zat pengatur. Sebagai zat pembangun, mineral berperan dalam pembentukan jaringan-jaringan tubuh, misalnya kalsium dan fosfor. Berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Ya. Zat besi sebagai pembentuk sel-sel darah merah dan lain sebagainya. Sebagai zat pengatur, mineral berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam basa berfungsi juga dalam proses pembekuan darah
Kemudian dalam pengangkutan oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh dan sebaliknya, mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Kepekaan saraf dan kontraksi otot itu dipengaruhi oleh zat mineral juga. Proses-proses metabolisme tubuh bagian dari enzim-enzim dan hormon-hormon ya, seperti Dedi jelaskan pada kalian tadi. Nah, karena banyak sekali jenis-jenis mineral dan bila Dedi jelaskan di sini akan memakan durasi yang sangat lama, maka jenis-jenis mineral ini akan Dedi berikan pada kalian berupa file yang bisa kalian buka dari HP kalian untuk melihat jenis-jenis mineral yang biasa dikonsumsi atau zat-zat mineral yang ada. Kita masuk ke materi berikutnya tentang vitamin. Vitamin ialah zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Salah. Jadi salah baca. Dalam jumlah yang sangat sedikit, namun penting, sama seperti mineral tadi, untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Fungsi utama vitamin adalah mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat atau hidrat arang. Vitamin A dan D apabila dikonsumsi berlebihan akan berakibat buruk. Beberapa hal yang menyebabkan timbulnya kekurangan vitamin antara lain kurangnya memakan bahan makanan yang mengandung vitamin, contoh seperti buah-buahan. Tubuh kekurangan zat tertentu sehingga penyerapan vitamin di dalam tubuh terganggu. Ya, sebagai contoh, untuk penyerapan vitamin K diperlukan garam-garam empedu. Yang kedua, untuk penyerapan vitamin A dan D diperlukan zat lemak yang cukup. Jadi tetap berpengaruh atau tetap berhubungan dengan zat-zat sebelum yang sudah kita pelajari tadi. Akibat yang ketiga adalah akibat penyakit saluran pencernaan, misalnya penyakit disentri atau tifus. Penyerapan zat tertentu dalam tubuh mengalami gangguan, maka dibutuhkan vitamin-vitamin untuk menambah atau untuk menjadi suplemen ya, bahan makanan tambahan yang bisa memperbaiki fungsi-fungsi saluran pencernaan kita. Adanya zat tertentu dalam bahan makanan ataupun dalam obat yang mengganggu penyerapan vitamin tersebut. Dalam tubuh terjadi interaksi dari beberapa vitamin. Kekurangan salah satu vitamin akan menyebabkan terganggunya fungsi dari vitamin yang lain. Menurut sifatnya, vitamin dapat digolongkan menjadi dua, yaitu vitamin yang dapat larut di dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, K, atau vitamin AD yang disebutkan pada pembahasan tentang lemak tadi. Dan vitamin yang larut di dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Nah, untuk tabel vitamin itu sama seperti mineral tadi, karena banyak dan panjang, maka Dedi kirim di file yang
sudah dibagikan di grup WA kelas kita. Yang keenam, air. Kebutuhan tubuh akan air dapat dikatakan nomor 2 setelah oksigen. Orang dapat hidup tanpa makan dalam waktu beberapa minggu. Tetapi tanpa air, orang hanya dapat bertahan untuk beberapa hari saja. Kehilangan 10% cairan tubuh akan sangat membahayakan. Kematian yang terjadi bila kehilangan cairan tubuh mencapai 20% dari kapasitas yang ada di dalam tubuh kita. Tubuh sebagian besar terdiri dari air. Pada bayi, jumlah tubuh yang mencapai kurang lebih 20% dari berat badan, sedangkan pada orang dewasa lebih kurang 65%. Air yang terdapat di semua jaringan di dalam tubuh dengan kadar yang sangat berbeda-beda. Di dalam gizi, misalnya, jumlah cairan lebih kurang hanya 5% dalam lemak atau tulang kira-kira 25%. Ya, di dalam tulang kalian itu bukan berarti semuanya keras, tidak. Ada beberapa bagian yang merupakan air yang kira-kira 1/4 dari tubuh kita. Sedangkan di dalam jaringan otot dapat mencapai 80% dari kapasitasnya. Ya, di dalam otot kalian itu bisa mengembang seperti yang kalian lihat itu karena pembuluh darah yang membesar atau terjadi pelebaran pembuluh darah. Tetapi pelebaran pembuluh darah yang dimaksud itu bukan penyakit atau bukan kelainan pada tubuh, tetapi pelebaran tersebut adalah pelebaran yang diiringi dengan pelebaran dari otot-otot tertentu. Untuk menghitung status gizi kita harus menghitung dulu indeks massa tubuh pada diri kita sendiri, nah. Ya, apakah mencukupi kebutuhan gizi kita atau tidak? Caranya menggunakan rumus, yaitu berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan dalam bentuk meter, kemudian tinggi badan itu dikuadratkan atau dikalikan 2. Nah, di sini kalian bisa lihat kriteria tingkat berat badan. Tetapi ini untuk orang dewasa atau yang berumur lebih dari 18 tahun. Ya. Jadi kalian pasti akan lebih rendah dari ini. Kita ambil contoh menggunakan data yang Dedi punya. Indeks massa tubuh yang rumusnya Dedi bilang tadi, berat badan atau kita singkat DB dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan atau TB dalam satuan meter. Kemudian tinggi badan tersebut dikuadratkan. Sampelnya berat badan 73 kilo. Tinggi badan 173 cm. Nah, menurut rumus ini menggunakan satuan meter. Jadi, dari satuan cm tadi kita konversikan atau diberi koma 2 angka yang paling belakang menjadi 1,73 meter.
kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi berat badan 73 kilo dibagi tinggi badan yang sudah dikonversikan 1,73 dikali 1,73. Karena apa? Tinggi badan tadi dikuadratkan. Kemudian 73 tadi dibagi hasil dari pengkuadratan tinggi badan kita, yang di sini kita ambil sampel 1,73 tadi, adalah 2,992. Oke. Setelah dibagikan akan keluar hasil sebesar 24,39. Ini sudah dibulatkan. Prinsip pembulatan, bila satu angka yang di belakang, kalau kita ingin hanya ambil dua angkanya, berarti angka yang ketiga itu harus di bawah 5. Kalau di atas 5 berarti dinaikkan, ya. Jadi hasilnya 24,39. Nah, menurut dari tabel yang kita lihat tadi, indeks massa tubuh ini tergolong sebagai indeks massa tubuh yang normal. Ya, jadi tidak ada berlebihan atau tidak kekurangan, cukup. Tapi 24,39 itu sudah mendekati batas atas kelebihan gizi. Berarti yang memiliki tubuh seperti ini harus mengatur lagi pola makan agar tidak berlebihan gizi atau obesitas. Ya, ini untuk tubuh manusia normal. Berikut ini adalah standar penilaian status gizi dari umur 8 tahun sampai 18 tahun, ya, berdasarkan indeks massa tubuh menurut umur dari organisasi WHO tahun 2007. Nah, kalian lihat di sini, nah. Di sini ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Ya. Rata-rata umur kalian itu di antara 12 dan 13 tahun. Oke. Nah, di sini kalian akan lihat kriteria yang disebutkan tadi. Kurusnya berapa? Kalau kita ambil yang 12 ya. Ambil 12 tahun itu kurusnya 14, kurang dari atau sama dengan 14,5. Untuk normal 14,6 sampai 23,7. Untuk kategori kegemukan itu 23,8. Ya. Yang perempuan juga kalian lihat. Untuk perempuan ada di sebelah kanan tabel ini. Ya, ini untuk perempuan dan ini untuk laki-laki. Nah, nanti ada pertanyaan. Bagaimana kalau umur kita misal 12 tahun lebih beberapa bulan? Oke. Kalau umur kalian misal 12 tahun 5 bulan, berarti belum sampai umur setengah umur, ya. Itu masih masuk di kelas 12 tahun. Tetapi bila umur kalian sudah lewat dari 6 bulan, berarti kalian harus ikut tabel yang di bawahnya. Berarti kalian ikut tabel yang 13 tahun. Mengerti? Ya, jadi ingetin sekali lagi, kalau umur kalian misal di bawah dari 6 bulan lebihnya, itu masuk ke umur yang di bawah, misal 12 tahun 5 bulan, atau yang ke bawah, itu masuk ke umur yang 12. Tetapi bila umur kalian sudah 12 tahun lebih 7 bulan, berarti kalian masuk ke kelas yang umur 13 tahun. Yang satu ini
kalian bisa lihat kebutuhan kalori sehari-hari yang dilakukan menurut usia. Nah, kalian cukup melihat di kisaran umur 14 hingga 18 tahun. Ya. Hanya melihat yang 14 sampai 18 tahun dengan kategori aktivitas cukup aktif. Berarti yang 2000 kalori. Ya. Itu untuk yang wanita. Jadi kalian hanya cukup melihat untuk umur 14 sampai 18 tahun saja. Nah, 2000 kalori ini bukan berarti kalian 2000 kalori sekali makan. Tetapi 2000 kalori ini kebutuhan kalian untuk satu hari atau 24 jam. Jadi, untuk menyusun menu yang akan kalian buat, 2000 ini harus kalian bagi sebanyak berapa kali kalian makan. Misal kalian makan 3 kali sehari. Berarti 2000 ini dibagi menjadi 3. Tetapi kalau kalian makan 2 kali sehari, kalian hanya cukup membaginya menjadi 2. Jadi contoh untuk yang laki-laki, ya, untuk yang laki-laki atau yang pria, itu dibutuhkan 2400 sampai 2800. Kalian boleh ambil yang 2400, 2500, 2600 sampai 2800. Ya, kalau kalian makan 2 kali sehari berarti kalian berapa kalori tadi dibagi 2. Nah, itu kalian susun menu makanan sesuai dengan kebutuhan kalori kalian. Begitu juga dengan wanita. Kalau dibutuhkan hanya 2000 kalori, lihat berapa kali kalian makan dalam satu hari. Kalau kalian makan 3 kali, berarti 2000 tadi dibagi 3. Itu untuk satu kali makan ya. Kalau kalian 2 kali makan dalam satu hari, berarti 2000 itu dibagi menjadi 2. Hasilnya itu kalori yang kalian masukkan untuk satu kali makan. Jelas? Nah, sudah mendapatkan hasil ini, baru kalian susun menu makanan yang kalian konsumsi sesuai dengan tabel yang diberi di grup WA kita. Ya, kalaupun kalian masih bingung, kalian bisa bertanya secara langsung dengan Dedi atau kalian tulis di kolom komentar. Baiklah anak-anak, itu tadi merupakan materi dan tugas untuk pelajaran kita pada pembahasan makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Untuk yang merasa belum jelas, kalian bisa menanyakan kepada Dedi langsung secara pribadi melalui WA, atau kalian juga bisa tulis di kolom komentar di bawah. Insya Allah semuanya akan Dedi jawab dan Dedi bantu untuk menyusun menu makanan kita. Kenapa Dedi buat tugas kalian itu menyusun menu? Karena makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Dan makanan juga bisa berakibat fatal bagi tubuh kita apabila kita salah mengkonsumsinya. Bila kalian ingin coba, tidak apa-apa, boleh kalian praktekkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian boleh menimbang makanan yang akan kalian konsumsi, ya. Ada beberapa orang yang mengatakan makanan yang kita buat, kita tidak akan merasa kenyang memakannya. Nah, inti dari pembelajaran kita kali ini adalah mengedukasi atau mengajarkan bahwa makanan itu
bukan hanya untuk membuat kita kenyang, nak. Ya, jadi ingatin sekali lagi, makanan atau makan tidak berarti harus kenyang. Ya, makanan itu berfungsi bukan membuat kita kenyang, tetapi makanan itu berfungsi untuk mengganti kalori atau mencukupi kebutuhan kalori kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Untuk rumus atau kebutuhan kalori yang Dedi buat kali ini merupakan perhitungan secara umum yang berdasarkan dari beberapa referensi yang Dedi ambil dari WHO, ya. Salah satu badan PBB yang membawahi untuk kesehatan dunia, ya. Jadi di sini kita ambil kebutuhan kalori secara global. Kenapa? Kalau ingin dihitung malah dengan kebutuhan kalori spesifik kalian akan lebih repot, dan Dedi yakin juga menghitung kebutuhan kalori kalian secara detail itu belum waktunya untuk kalian. Di sini kalian hanya dibuat sebatas mengerti atau memahami cara perhitungan secara umum. Ya, bukan berarti Dedi tidak mau memberikan ini, tetapi kalian akan lebih pusing atau lebih susah untuk menyusun kebutuhan kalori kalian atau menyusun menu pola makan kalian. Seperti yang Dedi bilang, makanan berfungsi sebagai obat. Kita kekurangan bisa berakibat melukai diri kita sendiri atau tidak memiliki efek sama sekali. Kelebihan juga bisa menyebabkan beberapa macam penyakit. Ya, jadi pola makanan sehat, bergizi dan berimbang itu harus pas sesuai dengan kebutuhan kalori kita sehari-hari. Dedi yakin kalian pasti mengerti dengan penjelasan yang Dedi berikan selama 3 part ini. Kalaupun masih ada yang belum mengerti, kalian bisa langsung tanya sama Dedi. Dan tugas ini Dedi beri waktu selama 1 minggu untuk mengerjakannya, ya. Tetap kalian bisa, kalau sudah selesai selama limit waktu yang belum ditentukan, kalian bisa mengirim hasil kerja kalian dan akan Dedi periksa apakah sudah betul dan apakah masih keliru. Ya, dedikasi waktu 1 minggu berarti batas waktu pengirimannya adalah hari Senin depan jam 12 pada saat materi kita muncul di channel YouTube kita minggu depan. Baiklah, Dedi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.